Sai Baba adalah seorang guru spiritual asal India Selatan. Banyak pengikutnya yang memujanya bagai dewa, tapi tak sedikit pula orang yang menuduhnya dajjal. Sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa di India ada dua Sai Baba. Yang pertama adalah Sai Baba dari Shirdi, yang kedua adalah Sri Satya Sai Baba. Kita bahas dulu yang pertama ya. Pada tahun 1838 di India ada sepasang suami istri yang membuang anaknya yang masih bayi ke dalam hutan. Menurut mereka, hal ini mereka lakukan atas perintah Dewa Siwa. Singkat cerita, walaupun masih bayi dibuang di dalam hutan, ternyata Sai Baba bayi ini bisa bertahan hidup. Ditemukan oleh seorang muslim, dibesarkan di sebuah rumah di perkampungan di India Selatan. Dan seiring berjalannya waktu, dia tinggal di sebuah masjid. Sai Baba tumbuh sebagai seorang anak yang cerdas, tapi juga bersikap aneh. Suatu ketika dia ada di masjid tapi berceramah tentang agama Hindu. Tetapi di hari yang lain, dia berada di kuil Hindu dan di sana dia berceramah tentang agama Islam. Orang-orang aneh. Walaupun banyak orang yang merasa aneh dengan sikap Sai Baba, ternyata Sai Baba tumbuh dengan pengikut yang banyak. Dia banyak disegani oleh orang-orang, baik dari golongan Islam ataupun dari golongan Hindu. Menurut mereka, Sai Baba ini diyakini sebagai reinkarnasi dewa yang turun dan dilahirkan ke dunia ini untuk mengajarkan perdamaian dan ajaran cinta kasih untuk mempersatukan dua agama, Hindu dan Islam. Salah satu keanehan sikapnya adalah sewaktu dia udah dewasa nih ceritanya, dia kan punya banyak pengikut, punya banyak murid. Dia tinggal di sebuah masjid. Sebuah malam muridnya melihat Sai Baba ini berbincang-bincang dengan seseorang. Seolah-olah tuh ada orang, tapi padahal di depannya tuh nggak ada orang. Dan dia berbicara dengan berbagai bahasa. Habis dengan bahasa Hindi nih misalkan, habis itu nggak lama kemudian dia berbahasa Inggris. Kayak seolah-olah dia tuh berbicara dengan orang-orang yang berbeda dari berbagai negara gitu. Nah, keesokan paginya muridnya nanya kan, Sai Baba sebenarnya semalam itu apa yang sedang dilakukan di dalam masjid? Sai Babanya menjawab, nah murid gue kan gak cuman elu, murid gue gak cuman dari golongan elu. Gitulah ya gampangannya ya. Makanya semalam itu saya menjawab doa-doa mereka. Nah memang semasa hidupnya Sai Baba ini diyakini oleh para pengikutnya bisa berbincang atau bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa termasuk bahasa hewan. Dan dia juga diyakini bisa mendatangkan dan juga menghentikan hujan. Nah singkat cerita, Sai Baba ini tumbuh dewasa dan hidup disegani oleh dua agama. Jadi dia itu disegani sebagai panutan dua agama besar di India, yaitu Hindu dan juga Islam. Dan memang menurut ajarannya dia, itu nggak masuk akal kalau Islam sama Hindu itu nggak akur. Karena sebenarnya mereka sama-sama memuja satu Tuhan, memuji satu Tuhan, percaya satu Tuhan, hanya caranya saja yang berbeda. Sebelum akhirnya pada tanggal 15 Oktober 1918, Sai Baba meninggal dunia. Sebelum meninggal nih, dia sempat berkata kepada para pengikutnya bahwa dalam waktu 8 tahun ke depan, jiwanya akan hadir lagi ke dunia atau bereinkarnasi atau dilahirkan lagi ke dalam tubuh yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke Sai Baba yang kedua yang penuh dengan kontroversi. Tertulis ada seorang wanita Hindu bernama Eswarama yang mengaku mengandung seorang bayi. Tetapi di sini bayi yang dia kandung itu bukan dari hasil hubungannya bersama seorang pria atau bersama suaminya. Dia punya suami nih ceritanya. Melainkan ada yang aneh dengan kandungannya kali ini. Pada suatu malam dia mendengar suara seruling yang sangat-sangat indah, sangat-sangat merdu mendayu-dayu. Kemudian dia berusaha mencari ini bunyi seruling dari mana. Ketika dia berusaha mencari sumber suara seruling itu dan mulai mendekati sumber suaranya, tiba-tiba dia melihat cahaya biru yang masuk ke dalam perutnya. Dan sejak saat itulah, Eswarama mengaku dirinya itu mengandung. Hingga pada akhirnya pada tanggal 23 November 1926, Eswarama melahirkan seorang bayi dan diberi nama Satya Narayana Raju. Tepat 8 tahun setelah Sai Baba dari Shirdi yang pertama tadi meninggal dunia. Nah ini gue singkat-singkat tadi ya ceritanya ya, gue ringkes-ringkes aja supaya nggak terlalu panjang videonya. Sejak kecil Satya Narayana Raju ini tumbuh sebagai seorang anak yang cerdas, melainkan berbeda dengan saudaranya. Kalau saudara-saudaranya cerdas juga tapi dalam hal akademis. Tapi Satya Narayana Raju itu cerdas dalam hal yang lain, spiritual, drama, dan juga seni. Selain itu juga ada hal-hal unik yang bisa dikerjakan oleh Satya. Apa itu? Jadi Satya ini diduga oleh para teman-temannya nih, waktu itu kan dia masih kecil nih ya. Dia itu sudah bisa memunculkan benda-benda dari udara seperti permen, mainan, makanan, mainan anak-anak, kayak gitu-gitulah. Hingga saat usianya menginjak 14 tahun, suatu hari dia disengat oleh seekor kalajengking. Di situ dia tidak sadarkan diri, sama orang tuanya dia dibawa ke dokter. Nah di sana dia sadar kan, dia siuman, dan setelah siuman itu, dia mulai bersenandung mantra-mantra dalam bahasa Sanskerta yang diyakini sebelumnya Satya nggak bisa bahasa Sanskerta. Dan selain bisa bersenandung mantra-mantra dalam bahasa asing atau bahasa Sanskerta yang tadinya dia nggak bisa, dia mulai berani terang-terangan memunculkan benda-benda dari udara hampa. Maksudnya tuh yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada. Kali ini dia memunculkan bunga, tapi di depan orang-orang. Kalau tadinya kan waktu kecil dia ngumpet-ngumpet tuh. Nah, kedua orang tuanya itu khawatir. Dia membawa Satya ke pendeta untuk diobati.
Mereka mengira Satya Narayana Raju ini kesurupan dan ini semua adalah ulah setan. Akan tetapi walaupun Satya sudah dibawa ke banyak pendeta Hindu di sana, tetapi pendeta itu tidak bisa menyembuhkan Satya dari kesurupan, dugaan kesurupan itu. Dan bahkan kedua orang tuanya sempat memukuli Satya dengan sebuah tongkat untuk menyuruh setan dari tubuhnya Satya ini keluar. Dan saat dipukuli oleh orang tuanya inilah, Satya mengatakan pada orang-orang, waktu itu banyak orang yang ngelihat dia dihajar sama orang tuanya itu kan. Dia berkata dirinya adalah Sai Baba dari Shirdi yang bereinkarnasi di dalam tubuh yang lain. Sejak saat itu, Satya mulai dipanggil dengan sebutan Satya Sai Baba. Jadi orang mulai percaya tuh, kalau Satya ini adalah reinkarnasi dari Sai Baba yang pertama yang dari Shirdi. Karena mengingat hari kelahirannya tepat 8 tahun setelah Sai Baba dari Shirdi itu meninggal dunia, sesuai ucapan Sai Baba dari Shirdi tadi yang pertama. Sejak saat itu, Satya Sai Baba mulai mengumpulkan pengikut-pengikutnya, bahkan dia tuh kayak udah ada feeling bahwa suatu saat nanti pengikutnya akan banyak. Dan memang benar, seiring berjalannya waktu, Satya Sai Baba memiliki pengikut berjumlah jutaan, bahkan tersebar di 40 negara termasuk di Indonesia. Jadi kalau kalian datang nih ke toko kain atau ke restoran, biasanya yang ada foto Sai Baba, itu adalah merupakan pengikut Satya Sai Baba. Satya Sai Baba mulai melakukan kegiatan-kegiatan amal atau sosial, kemudian donasi-donasi dari semua donatur itu dikumpulkan makin hari makin banyak, sehingga dia memiliki gedung tersendiri untuk acara pengajiannya lah gitu kalau di Islamnya. Beliau mendirikan rumah sakit gratis, sekolahan-sekolahan, bahkan beliau juga membangun banyak sekali sumur untuk membantu kebutuhan air 1,2 juta penduduk India. Para pengikutnya menganggap Satya Sai Baba ini adalah reinkarnasi dari dewa. Tapi nggak banyak juga orang-orang yang kontroversi nih, menyebut justru Sai Baba merupakan salah satu dari 30 dajjal kecil yang muncul sebelum akhir zaman. Para pengikutnya meyakini bahwa Satya Sai Baba bisa menyembuhkan orang sakit, berbagai macam penyakit, kemudian bisa menurunkan hujan dan juga bisa menghentikan hujan. Bahkan, konon katanya Sai Baba ini pernah mempertunjukkan bahwa dia ini bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Walaupun dokter yang pada waktu itu bertugas di rumah sakit menyatakan bahwa pasien yang tadi dibilangnya itu dihidupin sama Satya Sai Baba, itu sebenarnya emang belum pernah mati. Nah, kalau Sai Baba yang pertama dari Shirdi itu merukunkan dua agama yaitu Hindu dan Islam di India, tetapi Satya Sai Baba ini justru dia menyatukan semua agama. Dia tidak suka kalau ada orang itu pindah-pindah agama, karena menurut beliau agama di dunia ini hanya satu, yaitu cinta. Bahasa di dunia ini hanya satu, yaitu hati. Dan hanya ada satu kasta, yaitu kemanusiaan. Serta Tuhan ada di mana-mana. Kekaguman pengikut-pengikut Sai Baba di seluruh dunia itu nggak luntur, bahkan setelah Sai Baba diterjang isu nggak sedep. Pada suatu ketika, tempat di mana Sai Baba tinggal itu disusupi oleh 4 orang. Dan kemudian tiba-tiba saja keesokan paginya keempat orang penyusup ini ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Ya walaupun memang diketahui bahwa pengikut Sai Baba lah yang menghadang keempat penyusup ini. 2 pengikut Sai Baba pun terluka, tetapi anehnya kasusnya ini ditutup tiba-tiba. Mungkin ini dikarenakan pengikut Sai Baba itu dari banyak golongan, baik itu dari golongan jelata ataupun dari golongan artis-artis, dari golongan politisi, dari golongan militer. Dan karena itulah diyakini kasus ini pun ditutup. Serta di samping itu ada juga isu yang menerpa Satya Sai Baba, yaitu isu tentang pelecehan seksual sesama jenis. Akan tetapi walaupun begitu, ajaran Sai Baba yang penuh dengan cinta kasih tetap tidak melunturkan kekaguman para pengikutnya. Hingga Satya Sai Baba meninggal dunia pada usia 84 tahun di tahun 2011 kemarin. Sampai saat ini pun pengikutnya masih banyak. Kalau aku lihat di toko-toko, biasanya tuh kalau di toko-toko bahan, aku suka lihat fotonya Sai Baba. Nah, walaupun begitu, Satya Sai Baba tetap penuh kontroversi. Walaupun di sisi lain banyak orang yang memujanya bagai dewa, tapi di sisi yang lain banyak juga orang yang mengiranya adalah salah satu dari 30 dajjal yang muncul di akhir zaman. Mungkin ini karena kemampuan Sai Baba yang di luar nalar, bisa memunculkan benda-benda dari udara hampa, dan bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan diyakini bisa menghidupkan manusia, yang itu semua tidak bisa dilakukan tanpa bantuan setan atau jin, menurut beberapa orang ya. Akan tetapi apakah benar bahwa Satya Sai Baba merupakan reinkarnasi dari jiwa Sai Baba dari Shirdi, ataukah dia memang betul reinkarnasi dari dewa, atau memang dia manusia setengah Tuhan, atau nabi, atau bahkan dajjal. Video ini tidak saya buat untuk menyudutkan para pengikutnya, dan juga tidak saya buat untuk membenarkan para penghujatnya, tetapi saya di sini ingin menceritakan bahwa ada sosok yang sangat-sangat kontroversial dari India. Di satu sisi dipuja sebagai dewa, di sisi yang lain dihujat sebagai dajjal. Dan dia adalah Satya Sai Baba. Dan tentang benar tidaknya karomah yang dia miliki, karomah ya ini gue ngomongnya, tergantung sama kalian. Kalian percaya atau tidak? Oke, thank you banget buat kalian yang udah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Buat yang belum, silahkan subscribe dulu dan juga like serta ramaikan kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.